Kan sekalian, kita akan melanjutkan mata kuliah tentang Ashabul Kahfi adalah Ghuraba. Ini seri kedua dari seri ketiga B. Kemarin 3A-nya, sekarang 3B. Nanti akan sampai 3C ya. Ini memperjelas kode-kode ilahi di dalam surat Al-Kahfi sebagai petunjuk bagi Ashabul Kahfi di ujung akhir zaman sebagai pembantu utama Al-Mahdi. Rekan sekalian, ini terjawab kode itu isyarat sebenarnya. Istilah saya mengistilahkan kode atau isyarat. Teman-teman tahu tidak dari mana saya bisa membuat kode-kode ini? Dari Mubasyirat. Jadi Mubasyirat yang memperjelaskan. Mubasyirat yang menjelaskan tentang sesungguhnya surat Ashabul Kahfi itu sesuai dengan Ashabul Kahfi yang akan muncul di akhir zaman. Sejalan, terulang lagi sejarah itu. Itu saya dapatkan dari mimpi-mimpi. Ternyata, Masya Allah ya. Jadi rekan sekalian, di dalam mimpi itu surat Al-Kahfi itu tidak hanya kisah klasik yang menceritakan pemuda tidur ratusan tahun, tapi juga merupakan ya, jadi sekali lagi ada sangat-sangat sejalan antara kisah Ashabul Kahfi lalu kemudian bermunculan mimpi. Loh, setelah kita selusuri menyangkut tanah Ujlah, menyangkut segala macam, kok ini sejalan ini dengan kisah-kisah Ashabul Kahfi. Nah itu. Dan ternyata ada keselarasan. Semuanya itu selaras sekali. Kalau teman-teman ingin lihat. Nah kita mengistilahkan kode-kode atau isyarat-isyarat di dalam surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu tidak hanya soal menceritakan tentang sejarah, tapi juga merupakan manual ilahi. Manual ilahi itu artinya Allah menjelaskan secara fakta di lapangan bahwa sesungguhnya sejarah akan terulang. Begitu. Contoh, kalau zaman dulu menghadapi raja apa? Raja Namrud. Sekarang Ashabul Kahfi sekarang ini menghadapi siapa? Dajjal. Itu tokoh sosoknya dan sistem. Persis sejarahnya, persis. Makanya Nabi mengatakan salah satu kenapa harus Ujlah untuk berhadapan dengan Dajjal. Menghindari dulu, tapi nanti berhadapan. Gitu. Baik. Jadi pertama fungsi surat Ashabul Kahfi itu ternyata manual ilahi. Jadi manual itu buku petunjuk sebetulnya. Lalu petaruhani dan petunjuk bagi akhir zaman. Ini kalau teman-teman membaca dengan jernih dari surat Al-Kahfi akan ketemu 3 poin ini. Tapi harus dibekali dengan mubasyirat memang. Nah, di mubasyirat itulah kita paham ternyata kita semua yang sedang Ujlah sedang diarahkan untuk menjadi penduduk ruhani. Dan setelah jadi penduduk rohani Allah bukakan peta rohaninya. Begitu. Makanya setelah jadi penduduk rohani, Allah kasih banyak mimpi. Dan ternyata mimpinya peta. Gambaran siap-siap menuju begini, nanti begini ya langkahnya begini. Kan itu peta sebetulnya. Nah, teman-teman mulai menyadari kan? Oke, jadi perintah Ujlah. Kemudian
nanti dikasih peta sama Allah. Dan ternyata harus jadi penduduk rohani dulu, baru memahami peta. Allah buka, sesuai dengan surat Al-Kahfi kan, setelah kita ujlah, Allah berikan rahmat, banyak petunjuk lain. Oke, baik. Dari beberapa kitab ulama yang sudah kita sebut-sebut ya, ini karena kita bukan menggali kitabnya, kita menggali kode-kodenya, saya tidak perlu sebut-sebut lagi, banyak yang sudah kita kupas ya. Para ulama dan aulia di dalam kitab-kitabnya menyatakan bahwa Ashabul Kahfi itu akan muncul kembali. Bahkan jelas sekali berdampingan dengan 3.000 malaikat sebagai pembantu Al-Mahdi. Dan bukan jasad Ashabul Kahfi lalu hidup lagi, tidak. Tetapi dalam bentuk generasi baru yang mereka sebut tetap Ashabul Kahfi. Bahkan di dalam kitab yang lain ahli Ashabul Kahfi penyebutannya. Maka rekan sekalian, jangan heran, akan muncul juga Bani Tamim mendampingi Al-Mahdi. Tapi bukan Bani Tamim yang dulu, itu lebih kepada penyebutan apa? Saya sampaikan? Penyebutan apa? Karakter, sifat, pembelaan. Itu persis. Jadi bukan Ashabul Kahfi zaman dulu hidup lagi. Juga bukan Bani Tamim yang dulu zaman Nabi Muhammad SAW atau keturunan Bani Tamim, bukan. Karena ini sudah masa-masa ruhani, ya. Nanti pemimpin yang muncul di akhir zaman pemimpin ruhani, pemimpin yang semua atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Baik. Tapi dalam bentuk generasi baru, yaitu apa ya? Generasi barunya kelompok orang pilihan. Nah, ini lihat. Kelompok orang pilihan. Ini bukan kata saya, kata kitab-kitab yang sudah kita bahas pernah. Dipisahkan oleh Allah dari dunia karena fitnah yang dahsyat. Baca hadisnya. Menyingkirlah kalian. Tuh, ujilah, cepat, kata Nabi. Untuk apa? Menghindari fitnah akhir zaman. Tuh, kan sesuai dengan hadis. Jadi kitab-kitab ulama pasti rujukan juga hadis. Bukan ngarang-ngarang ya. Disembunyikannya oleh Allah dari pandangan umat yang luas. Ya, walaupun kita promosi sering, tetap saja banyak yang nggak ngeh. Majelis Gajah tuh mereka pikir ada markasnya di kota-kota. Ya. Begitu. Terbatas. Orang-orang yang tahu kita ujah terbatas. Ya, anggota Gajah ada. Masyarakat luas nggak tahu. Masyarakat luas tidak tahu di sini. Tokoh-tokoh hampir nggak ada yang tahu. Lalu nanti dimunculkan kembali sebagai penolong pembantu utama Al-Mahdi. Ya. Nah, makanya itu yang terjadi. Jelas ya? Yang berikutnya, kode-kode ilahi dalam surat Al-Kahfi yang sesuai mubasyirat dan sejalan dengan kitab-kitab ulama. Nah, disesuaikan dengan mubasyirat ya. Lihat kode-kode ilahi apa di dalam surat Ashabul Kahfi. Kemarin sudah sedikit disinggung, mari kita perjelas di sini ya. Simbol gua. Simbol gua. Tempat apa simbol gua itu? Ternyata itu sesungguhnya lebih kepada tempat fisik. Ya. Kemudian bisa juga digital di zaman modern. Kan sudah ya disampaikan, ternyata dari penilaian. Teman-teman mau tahu tidak? Saya tanya
ke ChatGPT. Channel-channel yang ada di Majelis Gajah, saya kasih nih semua channel. Itu termasuk digital apa itu? Di luar dugaan, ternyata kita termasuk dalam lingkungan digital yang sifatnya lebih terprotek atau ujlah istilahnya, digital ujlah atau digital gurobah, bukan ujlah, maaf, lebih kepada tekan gurobah. Saya kaget mendapat jawabannya. Artinya rekan sekalian, asing, digital yang asing, jarang orang nonton, jarang. Itu aja. Kenapa? Itu punya Allah punya skenario. Karena memang kita menyebut-nyebut apa yang disampaikan dalam hadis secara terbuka dan terang-terangan. Jelas ya? Jadi bukan kata saya ini. Kata sistem juga. Saya malah yang kaget. Ketika saya sodorkan channel-channel gajah, ini jenis apa ini? Channel gajah ini. Ternyata jenis guroba. Kaget saya. Ya. Guroba. Jadi bukan saya yang jawab. Baik, rekan sekalian. Pergilah kalian ke gua, ya, surat Al-Kahfi ayat 16. Makna untuk akhir zaman. Gua adalah isyarat tempat uzlah, pengasingkan diri dari fitnah Dajjal dan dunia. Bagi generasi Ashabul Kahfi di akhir zaman, gua bisa berbentuk apa saja. Lihat nih. Jadi ini menarik memang. Saya banyak keterkejutan. Dunia modern masih bisa membaca itu. Masih bisa membaca. Mendeteksi bahwa akan muncul guroba. Dan guroba ternyata bisa dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Artinya, ya channel yang nyata betul memang itu kehendak Allah, benar, tetapi penontonnya dikit. Ya, beda dengan channel-channel lain yang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta penontonnya. Padahal isinya hanya hiburan-hiburan tidak keruan. Jebakan-jebakan Dajjal, ya. Baik, rekan sekalian. Ini, hati gua bisa berbentuk tempat fisik, baik pondok, gunung, maupun padang, maupun gurun. Ini kata kitab-kitab ulama, ya. Kemudian tempat virtual, media dakwah digital, komunikasi daring atau ruang-ruang sunyi kebisingan dunia yang berfungsi sebagai gua zaman modern. Jadi tetap file Majelis Gajah akan ada sebagai bukti jika satu ketika orang ingin konfirmasi kebenarannya, tapi sangat amat terpencil sedikit. Begitu pengertian dari digitalnya, ya. Yang berikutnya, kode ya, isyarat. Tempat ini bukan sekedar tempat, tapi medan pelatihan ruhani dan persembunyian ilahi sebelum muncul ke medan akhir zaman. Teman-teman sekalian, ini ada keserasian antara kitab-kitab ulama dengan mubasyirat. Kitab ulama dengan mubasyirat. Mubasyirat banyak menandakan ini. Sudah di-share pelan-pelan di grup Gajah, kan? Nanti saya minta Mas Julian coba share-nya itu pilih-pilih sesekali tempat ujelah di share-nya, ya. Jadi biar memahami ada kesamaan antara yang saya sampaikan dalam kuliah ini dengan para mimpi. Ya. Jadi teman-teman nanti akan memahami. Makanya sudah saya katakan sejak awal,
kita sedang menyusun lukisan melalui fajr-fajr dalam mimpi. Nah, karena saya hampir setiap hari baca mimpi 6-5 mimpi, ya, tafsirnya terutama, akhirnya saya sedikit mulai semakin memahami. Dan nanti memang sedang kita susun lah. Ini gambaran kasar saya pun sudah mulai terasa. Oh, seperti ini skenario Allah. Oh, begini nih. Jadi betul pertaruhan nih, peta perjuangan ke depan. Begitu. Dan hebatnya dititipkan sama orang yang berbeda. Itulah saya kadang-kadang ingin sebetulnya jawaban Allah itu. Kok ya Allah, kenapa ya? Kok Allah titipkan dari orang yang berbeda-beda nih? Kenapa tidak salah satu orang aja cerita panjang lebar gitu? Mimpi satu orang berseri. Tapi kok dititipkan ke sini. Jadi akhirnya, oh begini kok. Saya baru paham juga. Fajal-fajal mimpi itu sesungguhnya ternyata Masya Allah. Ya. Begitu. Contoh lah. Ini contoh tentang MQ ya. MQ, bukan Q, MQ. Coba bayangkan, satu orang mimpi MQ akan datang ke sini. Beberapa mimpi akan ke sini. Mimpi yang lain MQ di sini sedang belajar. Mimpi yang lain MQ nanti dijemput malaikat dua nabi dan buruk nanti. Jadi ternyata dititipkan oleh banyak orang, cerita nyambung loh. Oh begini tuh ceritanya. Begitu loh. Bahkan saat MQ datang ke sini saya nggak ada. Di situ dikatakan jaim saya. Kebalik gantian. Gitu. Jadi mimpi ini cerita dari mulai MQ mau ke sini, bertemu, terus kemudian di masjid di sini musyawarah, kemudian ya pokoknya begitulah. Kemudian akhirnya endingnya dijemput sama buruk. Gitu. Jadi artinya ilmunya sudah banyak. Dan di mimpi yang lain MQ kaget melihat tempat ini. Ini persis seperti yang dia harapkan mimpi. Dan dia akan membangun nanti Pakistan dengan meniru di sini. Tuh kan. Kita mimpi yang lain yang sudah sempat beberapa kali sampaikan ke teman-teman ya. Itu fajr. Contoh ya. Oke. Berikutnya. Jumlah Ashabul Kahfi 7 dalam Quran ya, ditambah 1 anjingnya. Ini adalah kode isyarat struktur kepemimpinan akhir zaman. Struktur kepemimpinan akhir zaman. Teman sekalian, jangan kaget lah. Ada mimpi teman kita dari Jogja. Dia bermimpi melihat kertas kerajaan dibuka. Dipegang gitu ya. Kalau film-film gitu ya. Dibuka kertas kerajaan. Di situ muncul 7 nama. Aneh kan? Dan sang pemimpi mengatakan, inilah kelihatannya Kang tokoh-tokoh yang akan mendampingi Al-Mahdi. Di dalam isyarat lain, tokoh yang akan 7 di antara 313 orang. Tuh kan, kode. Ya. Jadi mimpi sudah menyampaikan bahwa akan ada 7 orang di list. Kata pemimpi ada 1 orang yang jelas, yang 6-nya lagi belum nggak tahu, samar. Ini kode angka 7. Sama dengan mimpinya yang sudah beredar luas, Mas Wisnu Ega lah, 70. Sesuai dengan beberapa kitab ulama, akan ada 70 orang utama yang akan membantu Al-Mahdi. Tuhan, luar biasa ya, sejalan. Begitu, teman-teman sekalian. Apalagi di dalam mimpinya kode kerajaan, kertas kerajaan itu mirip kayak dalam kertas
khusus kerajaan. Zaman dulu katanya. 7 nama. Satu orang sudah jelas, 6 orang yang lain belum jelas. Ternyata di dalam tafsirnya memang menunjukkan soal kepemimpinan. 7 orang itu 7 orang utama yang akan membantu dan memimpin perjuangan ini. 7 orang, ya, baik. Lihat. Mereka bertujuh dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Surat Al-Kahfi ayat 22, ya. Oke. Maknanya ya. Ini lihat, teman sekalian. Itu udah surat Al-Kahfi ya. Oke. Mana isyarat akhir zaman? Para ulama di dalam beberapa kitab ya, menafsirkan bahwa simbol itu sebagian formasi kelompok inti 7 pemuda, 7 laki-laki maksudnya. Utama sebagai ruh dari pergerakan Ashabul Kahfi akhir zaman dan satu penjaga anjing sebagai simbol loyalitas penjaga dan pasukan khusus, artinya kelompok khusus ya, dalam perjuangan nanti. Dan dibuktikan dengan mimpi. Yang memimpikan angka 7 beberapa orang. Ya, beberapa orang. Tapi yang jelas memang, saya ingat Mas Irwan dari Jogja. Ya, Mas Edi ya, Mas Irwan ya. Oh iya, Mas Edi ada nih, ingat. Mas Irwan dari Jogja. Dan mimpinya bagus-bagus. Ya, banyak lagi mimpinya. Gitu. Luar biasa kan, muncul. Mas Irwan sendiri enggak, waktu menjelaskan ke saya, dia tidak paham tentang ini semua, tidak paham. Cuman Kang, saya memimpikan seolah-olah saya memahami isi takwilnya, apa perasaan. Ini perasaan tentang 7 orang utama nih Kang, yang akan mendampingi Al-Mahdi. 7 utama dan kelihatannya yang akan membayat, begitulah dia bilang. Jadi 7 utama tokoh di situ. Baik kan, luar biasa ya, bagus. Sejalan. Di dalam beberapa mufassirat dan tafsir ruhani, 7 tokoh utama pendamping Al-Mahdi. Oke. Yang kedua, 1 penjaga pergerakan. Sosok pelindung ya, pelindung dalam pengertian bisa dalam pengertian manusia atau barangkali bisa jadi ini malaikat ya, bisa jadi dari kalangan mujahid atau bahkan teknologi perlindungan. Jadi ditafsirkan dengan ilmu modern di akhir zaman bisa diartikan sebagai penjaga gerakan. Bisa jadi teknologi yang Allah buka untuk menjaga. Sehingga kita ini masih manual, masih jauh dari teknologi, semua bisa terdeteksi, tapi ketika membayat Al-Mahdi, ya, maka Allah kasih perlindungan khusus, sehingga 313 tetap kumpul, walaupun isu pembayatan Al-Mahdi sudah menyebar luas. Dan pasukan 80 bendera kumpul di India untuk siap menyerang negara Al-Mahdi itu yang diyakini. Kenapa sudah takut yakin? Karena memang terbukti Pakistan maju pesat, makin dipercaya meluas. Sudah mungkin ratusan juta orang sudah mulai barangkali ada keyakinan. Tapi yang Allah takdirkan hanya 313 orang ya. Mungkin di dalam deteksi masyarakat sudah ada keyakinan itu. Walaupun perlu pembuktian ya. Yang benar-benar percaya tetap jumlahnya sedikit. Bisa jadi isunya sudah sedemikian luas bahwa MK adalah sosok itu. Baik. Ini merupakan kode isyarat petunjuk struktur kepemimpinan rahasia pendamping Al-Mahdi itu. Makanya baru dibuka 1. Di dalam mimpi Mas Irwan
Jogja. Itu baru satu nama yang muncul. 6 lagi tidak siapa muncul. Belum. Berarti memang betul sejalan ya. Masih dirahasiakan. Ini satu ini muncul duluan, mungkin harus lantang nih. Jadi korban duluan. Oke. Tahun tidur 309 tahun adalah simbol bagi tafsir sekarang ya. Simbol persembunyian rohani dan waktu tertutupnya gerakan. Baik rekan sekalian. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini surat Al-Kahfi ayat 25. Makna akhir zaman, angka 309 adalah kode isyarat waktu sebetulnya bagi kita. Isyarat siklus tertutup yang menunjukkan bahwa gerakan ini mengalami fase ujlah terlebih dahulu, ya, yang cukup panjang. Cukup panjang. Saya coba sedang membuka rahasia kenapa 309. Walau alam saya belum ketemu ya. Tapi para ulama ya dalam kitab-kitab yang pernah saya sampaikan itu adalah kode rahasia yang cukup panjang, menunjukkan angka yang banyak. Nah, kalau insya Allah adalah yang sudah ujlah sekarang ini, maka memang cukup panjang dibandingkan dengan waktu berkuasanya Al-Mahdi nanti. Berkuasanya umat Islam yang hanya 7 tahun. Di sini hampir 10 tahun berarti nanti untuk sampai meraih kepercayaan. Jadi panjang memang. Jangan dibandingkan dengan 300 tahun dulu. Ya. Jadi ini adalah satu isyarat bahwa Ashabul Kahfi itu penantiannya lama, harus sabar gitu. Tapi kesabaran itu justru Allah sedang latih untuk menjadi siap menjadi Ashabul Kahfi, ya. Oke, baik, kita terusan. Kode isyarat fase tidur ruhani sebelum kebangkitan di akhir zaman, mereka akan dibangunkan secara ruhani untuk tugas akhir, ya. Jadi intinya sedang ada fase tidur ruhani, menghindar dari pergaulan dunia. Kita sedang dididik dulu, tapi kita akan dibangunkan. Artinya apa? Tapi kita akan dibangunkan. Artinya apa? Kita akan diterjunkan kembali ke masyarakat untuk membangun Islam sesuai Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Rekan sekalian, doa Ashabul Kahfi itu kunci aktivitas spiritualitas. Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan sediakanlah kami bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Nah, surat Al-Kahfi ayat 10. Doa ini bukan sekedar permintaan, tapi kode isyarat aktivitas spiritual mengandung permohonan apa? Ya, mengandung permohonan apa? Ya, pertama kita lihat rahmat khusus, bukan Mas Rahmat. Ya. Pemberian Allah yang langsung, dari Allah langsung. Bukan melalui tokoh yang lain, bukan melalui ulama. Pokoknya sanadnya itu pendek langsung. Tidak sampai 30
tingkat sanad misalnya ya. Pertama itu. Yang kedua, petunjuk rahasia dalam urusan umat. Hidayah dalam bermanuver perjuangan akhir zaman. Jadi nanti ke depannya akan ada mimpi-mimpi yang tidak kita buka ke publik. Karena akan ada kode-kode kapan kita harus bergerak, kapan kita harus begini, kapan kita harus turun ke kota, kapan kita harus hijrah ke Pakistan dan sebagainya. Pasti Allah memberikan itu. Nanti Allah yang memberikan. Dan ini kita sedang latihan membaca kode-kode Allah, membaca isyarat-isyarat. Jelas ya? Baik. Makanya alhamdulillah ke Majelis Gajah satu-satunya organisasi non formal yang punya tim solid, yang setiap hari di training, dididik, disatukan hatinya, pikirannya, saling menjaga, saling mencintai, saling mengingatkan. Hanya Majelis Gajah di sini yang sedang dilatih oleh Allah secara khusus. Karena memang tidak mungkin, sekali lagi seperti yang saya bilang, pembantu utama Al-Mahdi pasti orang yang satu jiwa, satu raga, satu apapun, bahkan mampu berbagi di tengah sulit dan sebagainya. Kita sedang dilatih semua ini. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka nanti setelah kita lolos ujian per ujian kita lolos, Allah akan berikan mubasyirat yang semakin banyak untuk mempermudah jalan, peta. Ya. Kode zikir adalah pintu langit bagi Ashabul Kahfi zaman ini agar dipandu oleh Allah menuju posisi ruhani sebagai pembantu Al-Mahdi. Jelas ya? Jadi makanya kita bermunajat. Coba perhatikan isi munajatnya ya. Itu kalau teman-teman lihat isi munajat Ashabul Kahfi sama dengan tadi, coba. Ya. Makanya itu saya yang mengeluarkan doa itu. Kenapa? Karena harus sama dengan jeritan doanya Ashabul Kahfi. Itu sebutnya penjabaran ini, teman-teman sekalian. Ya, coba perhatikan. Ini doa singkatnya, doa panjang untuk kepentingan akhir zaman seperti yang terakhir sekarang dibacakan, ya. Mengandung semua unsur ini. Oke. Ini sudah ya. Oh. Yang kemudian terakhir, sudah ya. Kode Ashabul Kahfi agar dipandu oleh Allah. Makanya ya Allah, wujudkan mimpinya tentang ini, mimpinya tentang Qasim, mimpi tentang kita semua. Itu doa-doa kita ya. Dan silakan, tidak ada doa. Mungkin dimanapun nggak ada doa seperti ini. Khusus ya. Wujudkan mimpi-mimpi, tidak ada. Coba. Apalagi doa pada tahajud ya. Dan selengkap itu. Oke. Yang berikutnya. Kode sikap raja yang zalim, simbol fitnah Dajjal. Sesungguhnya dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda ya, yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Konteks mereka lari dari raja zalim. Ini sama dengan fitnah Dajjal di akhir zaman. Kalau dulu disebut Dajjal juga, Dajjal kecil. Bisa jadi demikian. Di ujung akhir zaman setelah Nabi tidak ada, maka Nabi mengatakan ada 30 Dajjal kecil. Dan 70 pembohong. Tapi tidak sekelas Dajjal. Dari 70 itu hanya 30 yang sekelas Dajjal. Ya. Dajjal kecil.
Nah, ini dulu pun Ashabul Kahfi juga begitu. Dajjal, Raja zaman dulu. Nah, sekarang Dajjal besarnya yang akan muncul. Kita sedang mengadakan pelatihan di sini, berlindung dari fitnah-fitnahnya, kita singkirkan dosa-dosa kita, fitnah-fitnah yang masih menempel, baik sistem atau apapun. Nah, sekarang sedang kita dizerokan, dinolkan, untuk memulai membangun cahaya yang timbul nanti dalam tubuh kita. Kita sudah anti riba, sudah anti syirik, dan sebagainya. Sehingga dosa-dosa ibarat apa namanya yang nempel di badan kita di kayu itu, di dekat jamur, dicopot-copotin semua, sehingga kita menjadi tubuh yang penuh dengan cahaya Allah atau petunjuk Allah, yang siap terjun lagi ke dunia untuk berjuang. Begitu, rekan sekalian. Kode atau isyarat hanya pemuda yang berani melawan sistem batil yang akan dipilih oleh Allah untuk tugas suci. Hanya pemuda Ashabul Kahfi nanti. Nah, maka kita sekarang sedang dididik untuk itu. Nanti teman-teman sedang dididik untuk bisa membedakan mana sistem Dajjal dan tidak. Rekan-rekan ini sedang dididik untuk mengetahui Dajjal itu siapa. Ya. Kan sekalian itu. Yang berikutnya, masih ada 10 menit ya. Dinding ya Zulkarnain dan Yajuj Majuj. Final battle. Ini ada dalam Quran. Betul nggak ya? Saya salah kutip kali ini. Coba cek Ashabul Kahfi 9499. Betul nggak nih? Isinya apa coba? Oke, lewat dulu ya. Betul nggak aku connect ke sini? Betul? Oke, kalau gitu betul. Saya nggak kutip ini. Kelewat. Harusnya ada kutipan di sini. Saya nggak itu. Zulkarnain membangun tembok untuk menahan Yajuj Majuj. Ini simbol strategi pertahanan akhir zaman sebetulnya, teman-teman. Apa maknanya? Blok spiritual dan informasi terhadap fitnah global. Nah, di sini remaja-remaja dalam waktu tertentu sudah tidak boleh lagi handphone. Nanti bapak-bapak dan kapan sudah ada rencana ya, kita ada blokir-blokir tertentu nanti. Bahkan ketika ada isyarat mimpi, Dajjal segera akan muncul ke permukaan sosoknya. Mungkin sudah tidak boleh lagi buka handphone, karena kita rawan juga. Tidak semuanya sudah percaya secara penuh, kecuali sudah penuh cahaya ya semua. Atau apalah sesuatu yang akan kita lakukan. Penguatan barisan Ashabul Kahfi sebelum perang ruhani dimulai. Teman sekalian, Dajjal itu di dalam mimpi MQ sedang belajar semua ilmu, diserap semua ilmu. Bisa jadi menurutnya itu ilmu dari Allah. Padahal itu dari jin, dari iblis. Sama dengan ilmunya sekarang ini yang tokoh-tokoh agama membenarkan, minta-minta ke kuburan. Kan ilmunya dari jin, dari setan. Mereka merasa dari Allah, padahal dari setan. Nah, ini mirip begitu. Yang berikutnya, ini syarat ada tembok ruhani dan strategi ukrawi yang disiapkan, bukan sekedar fisik. Ini kaitan dengan kode-kode tadi. Dan nanti kita akan buka lagi di seri ketiga, ya. Bukan seri, ya. Seri 3C, ya. Pendalamannya.
ilmu Haidir, Nabi Haidir dan Nabi Musa. Alhamdulillah dua-duanya hadir. Masya Allah, simbol itu. Simbol. Benar cocok loh, cocok. Nabi Musa pembunuh. Oh ini lihat tuh. Oh. Rambo zaman gini, banyak tato. Mirip loh, mirip. Betul nggak? Ini baru sadar saya nih. Loh iya ya. Yang satu Haidir, bawa pengalaman ilmu. Diamnya di hutan terus. Coba. Kan mirip ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Ada Zulkarnain lagi di sini. Masya Allah. Allahu Akbar. Bener loh ini. Iya. Waduh. Wah bener ini. Masya Allah. Alhamdulillah 3 tokoh hadir di sini menjelma. Luar biasa. Alhamdulillah. Tunggu tanggal mainnya. Al-Mahdi kesini juga nanti. Ya. Jadi tokoh-tokoh yang disebut ya zaman ada di sini. Teman-teman sekalian yang sedang nonton live datang ke sini. Kenalan dengan Nabi Musa. Nah, dengan Mas Musa mirip-mirip dengan sosok Nabi Musa. Dengan Mas Haidir mirip. Ternyata betul dengan perilakunya Nabi Haidir yang tiba-tiba muncul di mana gitu. Ya. Oke, baik. Dan ternyata juga ada Zulkarnain, Masya Allah. Dengan simbol orang Aceh. Wih, Aceh itu hati-hati loh. Aceh itu tegar orangnya. Punya prinsip. Ya. Dia satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak dijajah Belanda, Aceh. Berani. Senjatanya cuma rencong begini kecil. Lawan bedil. Berani kan orang Aceh. Berani kan orang Aceh. Jadi pakai apa rencong ya? Apa? Belati itu? Rencong. Pelurunya ditangkis. Tak, 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 tak. Begitu. Coba. Pakai bedil mimis coba. Masya Allah. Ya. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Dan mereka menjumpai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami telah mengajarkan ilmu dari sisi kami. Masya Allah. Teman sekalian, Mas Musa di sini betul. Kalau teman-teman pelajari, Mas Musa itu ilmu. Masya Allah. Saya banyak belajar menyampaikan ke teman-teman. Perumpamaan itu kadang-kadang Mas Musa nih. Anda jangan khawatir, saya banyak dosa Kang. Ada di Malaysia teman kita. Ya, Mas Julian. Merasa apa? Banyak dosa terusan? Kang, saya banyak dosa. Lagi makan ketemu, Kang, saya banyak dosa gimana ya? Loh, saya bilang, antum dosa apa? Nih, Mas Musa di sana. Waduh, dosanya seabrek. Tapi ketika buka pintu untuk Allah sedikit saja, Masya Allah, sekarang orang ahli ibadah sekarang. Ya. Begitu. Jadi, sama dengan simbol Nabi Musa. Yang dosanya membunuh orang. Mantan pembunuh bagaimanapun pembunuh lah. Tapi jadi nabi, bayangkan ya. Melawan, waduh, raja raksasa ya. Luar biasa kan itu? Jadi betul ini kenyataan di sini. Ya. Mas Haidir pun begitu. Coba tanya ke istrinya. Jarang di rumah itu. Sering hilang, betul ya, Mbak ya? Iya betul, di hutan melulu. Cari ilmu. Kalau ya ini cari rezeki. Tapi cari ilmu juga bagaimana membuka hutan, lahan dan sebagainya. Mirip tuh, mirip juga kan? Mirip. Zulkarnain pun begitu. Wah, Aceh itu
lambang perjuangan. Bahkan disebut Serambi Mekah. Terkenal orang Aceh. Coba silakan, ada yang berani-berani ke masjid di sini. Dilawan sama dia. Orang Aceh punya prinsip. Ya, itu. Zulkarnain kan lambang penjaga. Ya. Oke, baik. Terusan. Nabi Khidir melambangkan pendamping Al-Mahdi yang memiliki tuh, wah bener ini. Ya. Lambang yang akan mendampingi Al-Mahdi. Pertama, punya ilmu khusus. Nah, di sini sudah mulai nih. Apa coba ilmu khusus kita? Belajar menaklilkan mimpi. Lama-lama walaupun kita dibantu teknologi, lama-lama jadi hafal nih. Iya kan? Oh, biru lambangnya ini. Oh, cahaya begini artinya. Oh, begini. Tanpa disadari Mas Julian sedang diajarkan Allah ilmu mimpi. Tanpa nanti teknologi sudah hafal nanti. Bro, mimpi apa? Oh iya ini gini. Begitu nanti lama-lama. Saya pun juga sedang diajari tanpa disadari loh. Saya sedang diajari. Ketika membaca mimpi orang, Kang, taklilkan mimpi saya. Saya baca, seolah saya udah paham nih. Ini kemana? Loh, iya ya, tanpa disadari nih. Belajar. Manual belajar. Itu teman-teman, lihat tuh. Ya. Sedang dikasih ilmu khusus sama Allah. Karena sering menaklilkan melalui teknologi, dan teknologi itu sama dengan kitabnya, kalau kita buka, simbol-simbolnya sama. Ternyata tanpa disadari, saya dan teman-teman juga ini, kan teman-teman punya ChatGPT juga. Setiap mimpi siapa di cross-check coba. Lama-lama nanti, teman-teman tanpa disadari, hafal sendiri itu semua. Masya Allah. Luar biasa ya, Allah itu. Luar biasa. Saya kagum. Diberikan, memiliki Khidir. Nabi Khidir melambangkan pendamping alamin. Yang memiliki ilmu khusus, rahmat khusus. Rahmat khusus apa? Dikasih mimpi. Tuh. Rahmat khusus itu. Tidak semua orang dikasih mubasyirat. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Yang berikutnya, makom kasab dan hikmah. Yang berikutnya, apa? Kodenya. Para pendamping Al-Mahdi bukan hanya cerdas, tapi memiliki ruhani tinggi, sabar, dan disucikan. Masya Allah. Tahu dari mana disucikan? Ayo. Ayo saya ulang-ulang nih. Bukan. Kode dari Allah apa? Cahaya, teman-teman. Wah, ini gak apa-apa. Itu. Seseorang disucikan itu lihat cahaya. Kodenya mimpi. Kalau melihat Mas Jul jalan. Kang, saya melihat di dalam mimpi saya Mas Jul jalan bercahaya. Nah, Nabi dalam mimpi apa? Cahaya terus. Itu kode isyarat teman-teman sekalian harus paham. Tidak ada satupun pengakuan yang kita kumpulkan ada ratusan orang bertemu Nabi. Selalu ngomongnya, Kang, bercahaya, Kang. Saya tidak sanggup memandangnya, saking kagum. Lihat wajahnya, enggak, Kang, karena tunduk. Dalam mimpi itu saya terkagum. Tapi penuh cahaya. Tapi cahaya yang tidak menyilaukan, bukan cahaya matahari. Si matahari mah tidak bisa lihat, silau. Kalau ini cahayanya indah sekali. Hampir tidak ada cahaya yang ada di dunia, indah sekali. Tapi tidak mampu memandang. Tuh, tidak mampu memandang. Tuh, lihat. Artinya Nabi itu sudah bersih. Sudah suci. Nabi. Cocok kan? Nah, kita jadi tahu belajar nih. Tanpa disadari oleh kita sendiri. Makanya teman-teman harus punya modal. 3 ya. Minimal modal yang paling penting. Sabar ya. Oke. Yang berikutnya. Siapa Ashabul Kahfi zaman ini? Mereka adalah pemuda pilihan Allah. Tuh.
Yang kedua, disembunyikan dari dunia yang besar. Allah, kalaupun ada orang yang ingin tahu, Allah pasti caranya ini akan dilindungi. Jadi orang-orang yang memahami saja. Tidak dikenal, tidak populer. Susah kita populer. Susah viral. Bahkan video kita berkali-kali diiklankan, tambahnya dikit aja tambahnya. Kita sering loh mengiklankan, Mas Arif iklankan, Mas Julian iklankan, dikit nambahnya. Nggak viral-viral ya. Susah. Saya juga bingung kenapa nggak viral-viral ya, Pak, diiklan melulu. Ternyata Allah jawab. Allah jawab. Memang kita harus jadi ashabul kahfi. Terbatas orang-orang yang mau. Hanya orang-orang yang akan terpanggil yang nonton video kita. Atau sekalian hater. Hater. Baik, menunggu perintah langit untuk tampil. Tunggu, teman-teman sabar dulu. Ya, kita berjuang dulu, dididik dulu, kuliah dulu. Kuliah, makanya nanti harus ada ujian. Nah, yang ada cap tanda tangan saya baru lulus. Nah, ya Allah lulus nih, Mas Arif. Nah, silakan Mas Arif jalan sendiri tanpa diongkosin. Berjuang. Oke, baik. Di dalam kitab Al-Fatan karya Nu'aim bin Hambal, Al-Fitan, ya, disebut bahwa akan ada para pemuda dari timur yang membawa panji hitam menuju Mahdi. Para mufasir menyamakan mereka adalah ashabul kahfi baru. Oh, alhamdulillah. Silakan cari ashabul kahfi hari ini. Tidak ada kecuali di satu tempat. Insya Allah. Demikian, terima kasih rekan sekalian sudah waktunya lebih. Mudah-mudahan dan kita terus berdoa sepanjang malam untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.